Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Syamsida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perencanaan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika, NIM 1928041023, kelas PKK 02, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Tata Busana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua buah rancangan pembelajaran semester. Yang pertama yaitu rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah Piranti Busana dan Teknologi Menjahit. Yang kedua yaitu rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah Pelayanan Prima. Nah, langsung saja bisa kita lihat di sini. Rancangan pembelajaran semester untuk Piranti dan Teknologi Menjahit. Di sini saya mengambil skala universitas, yaitu Universitas Negeri Makassar sebagai nama sekolah. Mata kuliah yang saya ambil yaitu Piranti Busana dan Teknologi Menjahit, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, semester ganjil. Materi pokok yang saya ambil yaitu Konsep Dasar Piranti Busana, paket keahlian Tata Busana, jumlah SKS 2 SKS atau 2 kali 50 menit. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti, KI 1 menjelaskan tentang hubungan peserta didik dengan sang pencipta. KI 2 menjelaskan tentang hubungan siswa dengan sesama sebagai makhluk sosial. KI 3 menjelaskan tentang pengetahuan atau akademik, bagaimana mahasiswa memahami tentang konsep dasar pelengkap busana. KI 4 menjelaskan tentang skill atau kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang saya ambil yaitu memahami konsep dasar Piranti Busana. Selanjutnya untuk indikator dan tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mengetahui pengertian Piranti Busana. Yang kedua yaitu mengetahui pengelompokan macam-macam piranti jahit sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga yaitu mengetahui proses pemeliharaan mesin jahit dan mampu merawat mesin jahit. Yang keempat yaitu evaluasi hasil kompetensi. Deskripsi mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan dibawakan dideskripsikan sedetail mungkin, yang terdiri atas pengertian piranti busana, macam-macam piranti jahit dan fungsinya, dan pemeliharaan mesin jahit. Kemudian pendekatan, model, dan metode. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini berpusat pada siswa. Yang kedua, saya menggunakan model problem based learning. Yang ketiga, saya menggunakan metode diskusi, tutorial, dan pemberian tugas. Untuk media, alat, atau bahan dan sumber belajar yang saya gunakan yaitu pertama, media yang saya gunakan PowerPoint dan Microsoft Word. Yang kedua yaitu alat atau bahan yang saya gunakan LCD, laptop, alat peraga atau media realita, contoh macam-macam piranti menjahit. Untuk sumber belajar, saya menggunakan buku yang ditulis oleh Amalia Mila yaitu tentang terampil menjahit, dan juga buku yang ditulis oleh Supri Hatiningsi yaitu tentang pengenalan dan praktik menggunakan alat jahit. Kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini dosen meminta kepada salah satu mahasiswa untuk memimpin doa. Kemudian dosen memeriksa persiapan peserta didik, diantaranya yaitu kehadiran siswa, kerapian, ketertiban, perlengkapan, dan kesiapan belajar siswa. Selanjutnya yaitu dosen menanyakan kesulitan yang muncul mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Kemudian meminta mahasiswa untuk memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul, memberikan penguatan terhadap
jawaban mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila tidak ada mahasiswa yang memberikan jawaban benar. Selanjutnya yaitu memotivasi mahasiswa dengan cara memberikan gambaran tentang konsep dasar piranti busana. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu mengetahui tentang konsep dasar piranti busana. Selanjutnya yaitu masuk pada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan diskusi atau kelompok. Yang keempat yaitu menguji hasil. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu penutup. Dalam penutup ini, mahasiswa diminta untuk memberikan kesan terhadap pelaksanaan pembelajaran, meminta mahasiswa untuk membuat kesimpulan, dan dosen memberikan penegasan atas kesimpulan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan diri dengan membaca atau mencari informasi tambahan setelah pulang ke rumah. Yang selanjutnya yaitu menginformasikan kepada peserta didik untuk membuat tugas portofolio mengoperasikan berbagai macam piranti menjahit. Selanjutnya yaitu meminta salah seorang mahasiswa untuk memimpin doa. Dan yang terakhir yaitu dosen mengucapkan salam. Untuk penilaian di sini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap sosial, yang kedua yaitu penilaian sikap spiritual, yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Nah, itulah hasil dari rancangan pembelajaran yang saya buat untuk mata kuliah Piranti dan Teknologi Menjahit. Selanjutnya kita masuk pada perencanaan rancangan pembelajaran semester untuk pelayanan prima. Masih sama seperti tadi, di sini saya mengambil Universitas Negeri Makassar sebagai nama sekolah, mata kuliah pelayanan prima, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, semester ganjil. Materi pokok yaitu membangun motivasi berdasarkan budaya layanan prima, paket keahlian yaitu tata busana, jumlah SKS yaitu 2 SKS. Untuk kompetensi inti yang pertama yaitu KI 1 menjelaskan tentang hubungan peserta didik dengan sang pencipta. KI 2 menjelaskan tentang hubungan siswa dengan sesama sebagai makhluk sosial. KI 3 menjelaskan tentang pengetahuan atau akademik tentang bagaimana siswa memahami tentang membangun motivasi berdasarkan budaya layanan prima. Kemudian K4 menjelaskan tentang skill atau kemampuan siswa. Kompetensi dasar membangun motivasi berdasarkan budaya layanan prima. Indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian motivasi, yang kedua yaitu mengetahui tujuan motivasi, yang ketiga yaitu mengetahui model dan proses motivasi, yang keempat yaitu mampu membangun motivasi seorang berdasarkan budaya layanan prima, yang kelima yaitu menyelesaikan evaluasi hasil kompetensi. Selanjutnya deskripsi mata pelajaran. Nah, untuk deskripsi mata pelajaran ini harus dijelaskan secara detail tentang pengertian motivasi, tujuan motivasi, metode dan proses motivasi, dan membangun motivasi seorang berdasarkan budaya layanan prima. Selanjutnya pendekatan, model, dan metode. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini berpusat pada siswa. Selanjutnya model yang saya gunakan yaitu model cooperative learning dengan teknik jigsaw. Metode yang saya gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan juga pemberian tugas. Alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Di sini saya menggunakan media Microsoft Word dan juga PowerPoint. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu LCD, laptop, papan tulis, dan spidol. Untuk sumber belajar, di sini saya menggunakan buku yang ditulis oleh
Karuniastuti Nurenu, yaitu tentang forum manajemen membangun budaya layanan prima. Selanjutnya masuk pada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertama, memimpin doa, memeriksa persiapan peserta didik terkait dengan kehadiran siswa, kerapian, ketertiban, perlengkapan, dan kesiapan belajar. Selanjutnya menanyakan kesulitan yang muncul mengenai materi sebelumnya yang belum dimengerti. Setelah itu meminta mahasiswa untuk memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul, memberikan penguatan terhadap jawaban siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila tidak ada mahasiswa yang memberikan jawaban benar. Kemudian memotivasi mahasiswa dengan cara memberikan gambaran tentang konsep dasar piranti busana. Selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu mengetahui tentang membangun motivasi budaya layanan prima. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti di sini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran untuk memotivasi siswa. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kelima yaitu evaluasi, dan keenam yaitu memberi rangsangan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu selanjutnya itu penutup, yaitu peserta didik diminta memberi kesan terhadap pelaksanaan pembelajaran, meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan, dan guru memberikan penegasan atas kesimpulan pembelajaran tersebut. Selanjutnya memotivasi peserta didik untuk mengembangkan diri dengan membaca atau mencari informasi tambahan setelah pulang ke rumah. Setelah itu menginformasikan kepada peserta didik untuk membuat tugas paper membangun motivasi budaya berdasarkan layanan prima. Selanjutnya meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa, dan yang terakhir yaitu guru mengucapkan salam. Nah, untuk tahap penilaian, di sini tahap penilaiannya terdiri atas 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap sosial, penilaian sikap spiritual, dan juga penilaian pengetahuan. Nah, itulah 2 buah rancangan pembelajaran semester yang telah saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.